Di sebuah desa nelayan di pesisir utara Jawa, hidup seorang pemuda bernama Dika. Sejak kecil, ia bercita-cita menjadi anak buah kapal ABK di kapal Cumi, kapal yang terkenal membawa hasil tangkapan melimpah. Namun di balik kejayaannya, kapal itu menyimpan rahasia kelam. Suatu hari, Dika mendapat tawaran bekerja di kapal milik Pak Karso, seorang juragan kaya yang terkenal dengan hasil lautnya yang berlimpah. Meski gaji yang ditawarkan jauh lebih besar dari kapal lain, banyak orang enggan bekerja di sana. Konon, ada sesuatu yang tak beres dengan kapal itu. Tapi Dika, yang butuh uang untuk keluarganya, mengabaikan desas-desus tersebut. Malam pertama di kapal, semuanya tampak normal. Para ABK bekerja menarik jaring, sementara kapten mengawasi jalannya pelayaran. Namun saat tengah malam tiba, Dika mendengar suara-suara aneh dari geladak bawah. Ia mengintip dan melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pak Karso bersama seorang dukun laut tengah merapal mantra di hadapan sesajen. Sudah waktunya, tumbal harus dipersembahkan, bisik dukun itu. Dika mundur perlahan, berharap itu hanya mimpi buruk. Namun, keesokan harinya, salah satu ABK menghilang tanpa jejak. Dia jatuh ke laut semalam, kata Pak Karso dingin. Tapi Dika yakin ada yang tak beres. Malam berikutnya, ia melihat Pak Karso dan dukun itu lagi. Kali ini menyebut namanya dalam ritual. Panik. Dika mencoba melarikan diri, tapi para ABK lain justru menahannya. Mereka sudah tahu semua ini. Maaf Dik, ini sudah tradisi. Tanpa tumbal, kita takkan dapat hasil tangkapan, bisik salah satu ABK. Dika berontak, tapi tangan-tangan kasar menyeretnya ke buritan kapal. Ombak bergelora seakan menunggu. Di saat terakhir, ia melihat wajah-wajah yang dulu hilang. Para ABK yang telah menjadi tumbal sebelumnya, menyeringai di antara buih laut. Lalu semuanya gelap. Sejak malam itu, hasil tangkapan kapal Pak Karso kembali melimpah. Namun, setiap kali kapal itu berlabuh, ada satu ABK yang tak pernah kembali. Angin malam berembus kencang di atas laut lepas. Para ABK yang tersisa kembali ke tempat mereka masing-masing, berpura-pura tak terjadi apa-apa. Wajah mereka pucat, tetapi tak seorang pun berani membahas kejadian semalam. Kapal terus melaju, membawa hasil tangkapan yang lebih banyak dari biasanya. Pak Karso berdiri di anjungan, menatap ombak yang bergelombang liar. Senyum puas terukir di wajahnya, seakan-akan laut sendiri telah mengakui persembahannya. Namun di kejauhan, langit mendung menggantung pekat, pertanda badai akan segera datang. Malam berikutnya, suara-suara aneh kembali terdengar di kapal. Beberapa ABK yang baru bergabung mulai gelisah. Mereka mendengar bisikan dari bawah geladak, suara yang samar-samar menyerupai Dika. Jangan percaya mereka. Jangan percaya mereka. Salah satu ABK, Jono, tak bisa menahan rasa penasarannya. Dengan tangan gemetar, ia melangkah ke ruang penyimpanan di bawah. Udara di sana lembab dan berbau amis. Jono menyipitkan mata, mencoba menembus kegelapan. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahunya. Ia menoleh cepat, tak ada siapa-siapa. Tapi di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Sebuah bayangan berdiri di sana, matanya kosong, kulitnya pucat seperti mayat yang terlalu lama direndam air. Dika, bisik Jono, suaranya bergetar. Sosok itu bergerak maju, tangannya terangkat seakan ingin meraih Jono. Tapi sebelum bisa melakukan apa-apa, suara teriakan dari atas geladak membuyarkan semuanya. Badai datang, cepat naik. Jono berlari secepat mungkin, meninggalkan ruangan itu dengan napas tersengal. Saat ia mencapai geladak, ombak besar menghantam kapal dengan keras. Langit gelap, petir menyambar, dan angin menggila. Namun, yang paling mengerikan bukanlah badai itu, melainkan suara tawa lirih yang menggema dari laut. Suara yang familiar. Suara yang seharusnya sudah tenggelam bersama Dika. Hujan turun deras, membasahi seluruh dek kapal. Ombak semakin menggila,
mengguncang kapal seakan ingin membaliknya. Para ABK berusaha mengendalikan layar dan tali, tapi badai terlalu kuat. Di tengah kekacauan itu, Jono masih terguncang oleh apa yang dilihatnya di bawah geladak. Tiba-tiba, suara tawa lirih itu berubah menjadi bisikan yang bergema di seluruh kapal. Kalian tidak akan pergi begitu saja. Jono menoleh ke arah buritan kapal, matanya melebar ketakutan. Dari dalam laut, bayangan hitam muncul di antara gelombang. Sosok itu perlahan naik ke permukaan. Wajahnya penuh luka, matanya kosong, dan tubuhnya menggembung seperti mayat yang sudah lama tenggelam. Itu adalah Dika. Pak Karso melihatnya juga. Wajahnya, yang biasanya penuh percaya diri, kini dipenuhi ketakutan. Tidak, ini tidak mungkin. Gumamnya sambil mundur perlahan. Sosok Dika terus naik, tangannya menggapai sisi kapal. Air laut yang mengalir dari tubuhnya berwarna hitam pekat, seakan membawa kutukan dari dasar laut. Setiap tetes yang jatuh ke dek membuat kayu kapal berderit ngeri. Sekarang giliranmu. Suara Dika terdengar jelas, meskipun badai mengamuk di sekeliling mereka. Tiba-tiba, angin bertiup lebih kencang, dan ombak besar menghantam kapal. Jono melihat dengan mata kepalanya sendiri. Pak Karso yang tadi mundur kini seperti ditarik oleh sesuatu. Tangannya mencakar udara, mencoba berpegangan pada apapun, tapi tidak ada yang bisa menolongnya. "Arr!" Teriakan Pak Karso menggema saat tubuhnya terseret ke laut. Matanya membelalak ketakutan, tangannya menggapai-gapai sebelum akhirnya ditelan gelombang bersama sosok Dika. Hening. Badai yang tadi mengamuk tiba-tiba mereda. Angin berkurang, ombak kembali tenang, dan langit perlahan mulai cerah. Para ABK yang tersisa hanya bisa berdiri diam. Tubuh mereka masih gemetar. Jono berjalan ke tepi kapal, menatap laut yang kini tampak damai, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun jauh di dasar air, ia bisa melihat bayangan yang bergerak perlahan, mata kosong yang menatap ke atas. Ia tahu, ini belum berakhir. Malam itu, kapal tetap berlayar dalam keheningan. Para ABK yang tersisa tak ada yang berani berbicara, seakan takut jika suara mereka akan memanggil sesuatu dari dalam laut. Hanya suara kayu kapal yang berderit dan hempasan ombak yang menemani mereka. Jono masih berdiri di tepi kapal, tatapannya terpaku pada air yang berkilauan di bawah sinar bulan. Ia bisa merasakan sesuatu masih mengawasi dari kedalaman. Bulu kuduknya meremang. "Jono!" Suara lirih itu datang dari belakangnya. Ia menoleh cepat. Hanya ada Bayu, salah satu ABK yang masih tersisa. Wajahnya pucat, matanya cekung. "Kita harus bicara," ujar Bayu dengan suara serak. Jono mengikuti Bayu ke sudut kapal yang sepi. Dengan tangan gemetar, Bayu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sepotong kain yang telah lusuh, dengan noda merah samar di ujungnya. "Ini milik Dika," kata Bayu. Jono terdiam. Itu adalah kain yang biasa Dika ikatkan di pergelangan tangannya. "Dari mana kau mendapatkannya?" tanya Jono pelan. Bayu menelan ludah. "Semalam. Sebelum badai datang, aku melihat sesuatu di ruang mesin. Ada sesuatu yang disembunyikan Pak Karso." Mata Jono menyipit. "Apa maksudmu?" Bayu menarik napas panjang sebelum berbisik. "Ada ruangan rahasia di bawah geladak. Aku melihatnya terbuka sesaat sebelum kapal dihantam badai. Di dalamnya, ada banyak pakaian dan barang-barang milik ABK yang sudah menghilang." Jono merasakan dadanya sesak. Ini lebih buruk dari yang ia kira. "Dan bukan hanya itu," lanjut Bayu, suaranya semakin pelan. "Aku juga melihat sebuah patung kecil dari kayu. Bentuknya aneh. Aku tak tahu itu apa, tapi aku merasa sesuatu sedang mengawasi dari dalamnya." Jono menghela napas panjang. Semua ini mulai masuk akal. Kutukan ini belum selesai. Pak Karso sudah tiada, tapi warisannya masih ada di kapal ini. Di kejauhan, langit yang semula cerah mulai menggelap kembali.
Ombak yang tadi tenang mulai beriak gelisah. Laut belum selesai menuntut balas. Jono merasakan bulu kuduknya kembali berdiri. Angin yang tadi sempat mereda kini berembus dingin, membawa aroma laut yang semakin menusuk. Ia menatap Bayu yang masih menggenggam kain lusuh milik Dika. Tangannya bergetar hebat. "Aku harus melihatnya sendiri," kata Jono akhirnya. Bayu menatapnya ragu. "Kau yakin? Setelah apa yang terjadi, kita seharusnya meninggalkan kapal ini secepat mungkin." "Tapi kalau benda itu masih di sini, kutukan ini belum selesai," sahut Jono. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Dengan hati-hati mereka berdua turun ke ruang mesin. Cahaya lampu redup berkelap-kelip menciptakan bayangan aneh di dinding kayu kapal. Di sudut ruangan, tersembunyi di balik peti tua, mereka menemukan pintu kecil yang hampir tidak terlihat. Jono menarik napas dalam, lalu mendorong pintu itu perlahan. Engselnya berderit pelan, menguak ruangan gelap di dalamnya. Saat cahaya lampu kapal menerobos masuk, Jono dan Bayu terpaku. Di dalam ruangan sempit itu, tergantung lusinan pakaian, topi dan barang-barang pribadi, semuanya milik ABK yang telah menghilang. Beberapa benda tampak sudah berjamur, seakan telah berada di sana selama bertahun-tahun. Namun yang paling mengerikan adalah sebuah meja di tengah ruangan, tempat sebuah patung kayu kecil berdiri. Patung itu berbentuk sosok manusia dengan mata berlubang dan mulut menganga, seolah menjerit. Tubuhnya dipenuhi ukiran simbol-simbol yang tidak mereka kenali. Bayu mundur selangkah. "Aku tak suka ini, John. Kita harus pergi." Tapi Jono justru melangkah lebih dekat. Jantungnya berdebar kencang. Saat ia mencoba menyentuh patung itu, suara berderak terdengar dari kayu kapal di sekeliling mereka. Seolah-olah sesuatu bergerak di dalam dinding. Lalu, bisikan itu kembali. "Kalian tidak seharusnya ada di sini." Bayu terhuyung mundur. "John, kita pergi sekarang." Namun sebelum mereka bisa berbalik, suara kayu retak menggema di ruangan itu. Lantai di bawah mereka tiba-tiba bergetar hebat. Dari celah-celah papan, air laut mulai merembes masuk. Jono menoleh ke arah patung kayu yang kini tampak bergetar di tempatnya. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Kemudian, patung itu bergerak sendiri, dan suara jeritan panjang menggema di seluruh kapal. Jeritan itu begitu nyaring, seakan berasal dari sesuatu yang telah terperangkap selama bertahun-tahun. Jono dan Bayu menutup telinga mereka, tetapi suara itu meresap ke dalam kepala mereka, memenuhi pikiran dengan gambaran-gambaran mengerikan. Bayangan tubuh-tubuh yang tenggelam, wajah-wajah yang menatap kosong dari dasar laut, dan tangan-tangan pucat yang mencoba meraih ke permukaan. Lantai kapal terus bergetar, dan air laut kini menggenang setinggi mata kaki. Bayu, yang sejak tadi gemetar, menarik lengan Jono. "Kita harus keluar dari sini sekarang." Namun Jono terpaku menatap patung itu. Ada sesuatu yang menahannya, seakan suara-suara dalam pikirannya berbicara langsung kepadanya. "Hancurkan aku, atau kau akan menjadi bagian dari mereka." Jono tersentak. Ia menatap Bayu yang sudah berlari menuju pintu, lalu kembali ke patung kayu yang masih bergetar hebat di meja. Ia tak tahu apakah itu jebakan atau peringatan, tetapi hatinya mengatakan bahwa benda ini adalah akar dari semua kutukan yang menyelimuti kapal. Dengan satu tarikan napas, Jono meraih patung itu. Begitu tangannya menyentuh kayu dingin itu, seketika tubuhnya dilanda sensasi aneh. Ia merasa seakan tenggelam, meskipun masih berdiri di kapal. Dunia di sekelilingnya berputar, dan dalam sekejap, ia tak lagi berada di ruang sempit kapal, tetapi di dasar laut yang gelap dan sunyi. Di sekelilingnya, puluhan sosok mengambang dalam kegelapan. Mata mereka kosong, kulit mereka membiru membusuk, tetapi Jono bisa mengenali beberapa wajah di antaranya, Dika dan para ABK lain yang telah menghilang. Dika melangkah maju, bibirnya bergerak tanpa suara. Namun dalam pikirannya,
Jono mendengar suara Dika dengan jelas. Hancurkan patung itu. Itu adalah kunci. Jika kau tidak melakukannya, kapal ini akan terus mencari korban. Jono terengah-engah lalu tersentak kembali ke kenyataan. Ia masih berdiri di ruang sempit kapal. Tangannya mencengkeram patung itu erat-erat. Tanpa berpikir lebih lama, ia mengangkat patung itu tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke lantai sekuat tenaga. Kayu tua itu pecah berkeping-keping. Saat itu juga, jeritan mengerikan memenuhi seluruh kapal. Lantai kapal berguncang keras, membuat Jono terjatuh ke belakang. Bayu yang masih berdiri di ambang pintu melihat dengan ngeri saat air laut di bawah mereka mulai berputar seperti pusaran. Dari kepingan patung yang hancur, asap hitam pekat mengepul, membentuk sosok tinggi yang samar dengan mata kosong yang bersinar di dalam kegelapan. Dan sosok itu mulai bergerak ke arah mereka. Jono mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah sesuatu menekannya ke lantai. Bayu menjerit, mundur ke ambang pintu, tetapi pusaran air yang terus naik menghalangi jalannya. Sosok hitam itu bergerak perlahan, tubuhnya seperti asap yang berputar liar, namun matanya tetap menatap tajam ke arah mereka. Udara di ruangan semakin dingin, dan suara gemuruh dari luar menandakan kapal ini tidak akan bertahan lama. Kalian sudah menghancurkan segelku, tapi kutukan ini belum berakhir. Suaranya bergema, seperti ribuan bisikan yang berlapis-lapis di dalam kepala mereka. Jono menggertakkan giginya, menahan rasa takut yang mulai menguasai dirinya. Tidak, kami sudah menghancurkan patung itu. Kau seharusnya menghilang, teriaknya. Sosok itu berhenti, lalu perlahan ia tertawa. Suara tawa yang tidak manusiawi, serak dan dalam seperti ombak yang menghantam karang. Kau tidak mengerti anak manusia. Aku bukan sekadar patung itu. Aku adalah laut ini. Aku adalah perjanjian darah yang telah dibuat. Dan selama kapal ini masih berlayar, aku akan terus menuntut yang menjadi milikku. Tiba-tiba dinding kayu kapal bergetar lebih keras. Dari celah-celahnya, tangan-tangan pucat mulai muncul, tangan para korban yang telah menjadi tumbal. Mereka merangkak keluar dengan mata kosong dan wajah penuh penderitaan. Bayu mundur semakin jauh, hampir kehilangan keseimbangan. John, kita harus pergi. Sekarang, Jono tahu mereka tak punya banyak waktu. Ia menatap sekeliling, mencari cara untuk keluar dari neraka ini. Matanya tertuju pada satu hal, sebuah jerikan bahan bakar yang tergeletak di sudut ruangan. Sebuah ide gila melintas di kepalanya. Bayu, kita harus membakar kapal ini. Bayu menatapnya tak percaya. Apa? Kau sudah gila, John. Kita bisa mati. Kalau kita tidak melakukannya, kapal ini akan terus membawa korban. Kita sudah menghancurkan segelnya, tapi selama kapal ini masih utuh, roh itu akan tetap ada. Jono menarik napas dalam. Dika bilang kita harus mengakhiri ini. Satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan semuanya. Sosok hitam itu menggeram, tubuhnya berputar semakin cepat, menciptakan angin kencang di dalam ruangan. Para arwah yang muncul dari dinding mulai bergerak ke arah mereka. Tangan-tangan mereka terulur, siap menyeret mereka ke dalam kegelapan. Bayu menatap jeriken itu, lalu kembali menatap Jono. Wajahnya masih dipenuhi ketakutan, tetapi akhirnya ia mengangguk. Lakukan. Jono meraih jeriken itu dengan cepat dan mulai menuangkan bahan bakar ke lantai. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan korek api dari sakunya. Ia menatap api kecil yang menyala di ujung korek itu. Kemudian, tanpa ragu, ia menjatuhkannya ke lantai. Api langsung menyambar kayu kapal yang basah oleh bahan bakar, menyebar dengan cepat ke seluruh ruangan. Sosok hitam itu mengeluarkan raungan marah. Tubuhnya berkedip-kedip seperti asap yang kehilangan bentuk. Para arwah yang tadi merangkak dari dinding mulai menjerit. Tubuh mereka perlahan menghilang dalam kobaran api. Kapal mulai bergetar hebat.
Dari luar, suara kayu yang retak dan pecah terdengar jelas. Jono menarik Bayu. "Kita harus lompat ke laut." Mereka berdua berlari ke atas, menembus asap tebal yang kini memenuhi lorong kapal. Suara gemuruh semakin keras, pertanda bahwa kapal ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Saat mereka mencapai geladak, api sudah merajalela. Ombak besar menghantam lambung kapal, seakan ingin menelan semuanya. Jono menatap ke laut, gelap, dalam, dan dingin. Tanpa berpikir lebih lama, ia menggenggam tangan Bayu erat-erat. Tubuh mereka menembus permukaan laut yang dingin, tenggelam beberapa meter sebelum akhirnya kembali naik ke atas. Jono tersentak, menghirup udara sebanyak mungkin sambil berusaha tetap mengapung di tengah ombak yang ganas. Di sebelahnya, Bayu terbatuk-batuk, matanya mencari-cari kapal yang kini terbakar hebat. Kapal itu miring ke satu sisi, api menjilat tiang layar dan geladak, memancarkan cahaya oranye ke dalam kegelapan malam. Dari dalam kobaran api, terdengar jeritan panjang, bukan suara manusia, tetapi suara sesuatu yang jauh lebih tua dan penuh amarah. Kemudian, dengan suara retakan besar, kapal itu mulai tenggelam. Air laut seolah terbuka, menelan lambung kapal sedikit demi sedikit. Asap hitam naik ke langit, bercampur dengan uap panas dari kayu yang terbakar. Para arwah yang tadi muncul kini terlihat di sekitar kapal, melayang di udara sebelum satu persatu menghilang ke dalam laut. Jono dan Bayu hanya bisa menatap. Tubuh mereka bergetar karena dingin dan ketakutan. Saat kapal itu hampir sepenuhnya lenyap ke dalam air, sesuatu yang lain muncul dari kedalaman. Sesosok bayangan besar bergerak di bawah permukaan laut, jauh lebih besar dari kapal itu sendiri. Jono merasakan sesuatu di dadanya, bukan hanya ketakutan, tetapi juga rasa bahwa mereka baru saja membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Lalu dari dalam air, dua mata raksasa terbuka. Jono membeku, mata itu bersinar dengan cahaya kebiruan, menatap langsung ke arahnya. Kemudian, kapal itu tenggelam sepenuhnya. Ombak besar terbentuk, mendorong Jono dan Bayu menjauh. Mereka berdua berjuang untuk tetap mengapung, melihat pusaran air yang perlahan menghilang, seolah tak pernah ada kapal di sana. Hening. Bayu menoleh ke Jono, wajahnya masih dipenuhi ketakutan. "Apa yang baru saja kita lakukan?" Jono tidak bisa menjawab. Di bawah mereka, sesuatu masih bergerak. "Kalau kita tidak melakukannya, kapal ini akan terus membawa korban. Kita sudah menghancurkan segelnya, tapi selama kapal ini masih utuh, roh itu akan tetap ada." Jono menarik napas dalam. "Dika bilang kita harus mengakhiri ini. Satu-satunya cara adalah dengan menghancurkan semuanya." Sosok hitam itu menggeram, tubuhnya berputar semakin cepat, menciptakan angin kencang di dalam ruangan. Para arwah yang muncul dari dinding mulai bergerak ke arah mereka. Tangan-tangan mereka terulur, siap menyeret mereka ke dalam kegelapan. Bayu menatap jeriken itu, lalu kembali menatap Jono. Wajahnya masih dipenuhi ketakutan, tetapi akhirnya ia mengangguk. "Lakukan." Jono meraih jeriken itu dengan cepat dan mulai menuangkan bahan bakar ke lantai. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan korek api dari sakunya. Ia menatap api kecil yang menyala di ujung korek itu. Kemudian, tanpa ragu, ia menjatuhkannya ke lantai. Api langsung menyambar kayu kapal yang basah oleh bahan bakar, menyebar dengan cepat ke seluruh ruangan. Sosok hitam itu mengeluarkan raungan marah. Tubuhnya berkedip-kedip seperti asap yang kehilangan bentuk. Para arwah yang tadi merangkak dari dinding mulai menjerit. Tubuh mereka perlahan menghilang dalam kobaran api. Kapal mulai bergetar hebat. Dari luar, suara kayu yang retak dan pecah terdengar jelas. Jono menarik Bayu. "Kita harus lompat ke laut." Mereka berdua berlari ke atas, menembus asap tebal yang kini memenuhi lorong kapal.
Suara gemuruh semakin keras, pertanda bahwa kapal ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Saat mereka mencapai geladak, api sudah merajalela. Ombak besar menghantam lambung kapal, seakan ingin menelan semuanya. Jono menatap ke laut, gelap, dalam, dan dingin. Tanpa berpikir lebih lama, ia menggenggam tangan Bayu. Erat-erat tubuh mereka menembus permukaan laut yang dingin, tenggelam beberapa meter sebelum akhirnya kembali naik ke atas. Jono tersentak, menghirup udara sebanyak mungkin sambil berusaha tetap mengapung di tengah ombak yang ganas. Di sebelahnya, Bayu terbatuk-batuk, matanya mencari-cari kapal yang kini terbakar hebat. Kapal itu miring ke satu sisi, api menjilat tiang layar dan geladak, memancarkan cahaya oranye ke dalam kegelapan malam. Dari dalam kobaran api, terdengar jeritan panjang, bukan suara manusia, tetapi suara sesuatu yang jauh lebih tua dan penuh amarah. Kemudian, dengan suara retakan besar, kapal itu mulai tenggelam. Air laut seolah terbuka, menelan lambung kapal sedikit demi sedikit. Asap hitam naik ke langit, bercampur dengan uap panas dari kayu yang terbakar. Para arwah yang tadi muncul kini terlihat di sekitar kapal, melayang di udara sebelum satu persatu menghilang ke dalam laut. Jono dan Bayu hanya bisa menatap, tubuh mereka bergetar karena dingin dan ketakutan. Saat kapal itu hampir sepenuhnya lenyap ke dalam air, sesuatu yang lain muncul dari kedalaman. Sesosok bayangan besar bergerak di bawah permukaan laut, jauh lebih besar dari kapal itu sendiri. Jono merasakan sesuatu di dadanya, bukan hanya ketakutan, tetapi juga rasa bahwa mereka baru saja membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Lalu dari dalam air, dua mata raksasa terbuka. Jono membeku, mata itu bersinar dengan cahaya kebiruan, menatap langsung ke arahnya. Kemudian, kapal itu tenggelam sepenuhnya. Ombak besar terbentuk, mendorong Jono dan Bayu menjauh. Mereka berdua berjuang untuk tetap mengapung, melihat pusaran air yang perlahan menghilang, seolah tak pernah ada kapal di sana. Hening, Bayu menoleh ke Jono, wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Apa yang baru saja kita lakukan? Jono tidak bisa menjawab. Di bawah mereka, sesuatu masih bergerak. Ombak perlahan mereda, menyisakan riak kecil di permukaan laut yang kembali tenang. Namun, Jono masih bisa merasakan sesuatu di bawah mereka. Sebuah kehadiran yang besar, sunyi, dan mengawasi. Bayu berenang mendekat, napasnya masih tersengal. Kita harus segera pergi dari sini, John. Jono mengangguk, meski pikirannya masih kacau. Ia menoleh ke sekeliling, berharap melihat cahaya dari kapal lain atau daratan, tetapi yang ada hanya kegelapan luas yang membentang tanpa ujung. Mereka terus mengapung, berusaha menjaga tenaga sambil mencari sesuatu yang bisa menolong mereka. Namun tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara. Ceklik, ceklik. Seperti suara sesuatu yang berderak pelan, mirip bunyi tulang yang saling bergesekan. Bayu membeku. Apa itu? Jono menatap ke arah sumber suara, matanya menyipit menembus kegelapan. Kemudian, sesuatu muncul di permukaan laut. Sebuah perahu kecil. Tidak ada yang mendayung, tidak ada suara mesin. Perahu itu hanya mengapung pelan, seakan terbawa arus. Namun yang paling aneh adalah bentuknya. Kayunya tampak tua dan lapuk, seperti telah bertahun-tahun terombang-ambing di laut. Bayu menelan ludah. Kita harus pergi ke sana. Jono tak menjawab. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tapi mereka tak punya pilihan lain. Dengan sisa tenaga, mereka berenang ke arah perahu itu. Saat mereka semakin dekat, sesuatu di dalam perahu mulai terlihat lebih jelas. Ada sesosok tubuh tergeletak di sana. Jono merayap naik terlebih dahulu. Tubuhnya basah kuyup dan gemetar karena dingin. Bayu menyusul, matanya terpaku pada sosok yang berbaring diam di lantai perahu.
Jono menelan ludah, lalu dengan hati-hati membalikkan tubuh itu. Saat wajahnya terlihat di bawah sinar rembulan, Bayu langsung menjerit. Itu adalah Pak Karso. Matanya terbuka lebar, kosong, dan tubuhnya dingin seperti es. Namun yang lebih mengerikan adalah bibirnya. Ia tersenyum lebar, seolah mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Lalu, dengan suara serak yang hampir tak terdengar, tubuh yang seharusnya tak bernyawa itu berbisik. Kalian tidak akan pernah bisa pergi. Jono tersentak mundur, hampir terjatuh dari perahu. Bayu gemetar hebat, matanya tak lepas dari wajah Pak Karso yang membeku dalam senyum mengerikan itu. Lihat tubuhnya, John. Suara Bayu bergetar. Jono mengalihkan pandangannya ke dada Pak Karso. Ada sesuatu yang aneh. Kulitnya tampak basah, bukan hanya karena air laut, tetapi seperti sesuatu sedang merayap di bawahnya. Lalu tiba-tiba sesuatu bergerak di bawah kulitnya. Jono menahan napas. Tonjolan-tonjolan kecil bermunculan di sepanjang dada dan leher Pak Karso menggeliat seakan ada sesuatu yang hidup di dalam tubuhnya. Astaga, John, kita harus keluar dari sini. Bayu meraih tangan Jono, bersiap untuk melompat kembali ke laut. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, tubuh Pak Karso tersentak duduk, dengan mata masih menatap lurus ke depan. Dari dalam mulutnya, sesuatu merayap keluar. Bukan lidah, tetapi tentakel kecil berwarna hitam, licin dan berlendir. Jono dan Bayu membeku dalam ketakutan. Lalu dari dalam tubuh Pak Karso, terdengar suara berbisik, tetapi bukan suaranya sendiri. Itu suara yang dalam, tua, dan bergema, seolah berasal dari sesuatu yang jauh di dasar laut. Laut tidak pernah melupakan, dan kalian masih berhutang sesuatu padanya. Tiba-tiba, air di sekitar perahu mulai beriak, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah permukaan. Bayangan besar kembali muncul, jauh lebih dekat daripada sebelumnya. Perahu bergoyang hebat. Dari dalam laut, tangan-tangan mulai muncul kembali. Tetapi kali ini bukan hanya tangan manusia. Ada yang bersisik, ada yang panjang seperti tentakel, dan ada yang menyerupai cakar makhluk laut yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Bayu berteriak, "John, kita harus pergi sekarang." Tapi Jono masih terpaku menatap Pak Karso, yang kini mulai terkulai, tubuhnya runtuh seperti cangkang kosong. Dari dalam mulutnya, lebih banyak tentakel kecil keluar, menggeliat seperti mencari sesuatu. Lalu sesuatu yang lebih besar muncul dari dalam laut. Jono dan Bayu hanya bisa menatap dengan mata membelalak, karena untuk pertama kalinya mereka melihat wajah laut itu sendiri. Matahari pagi perlahan muncul di ufuk timur, menciptakan cahaya keemasan di permukaan laut yang tenang. Seolah-olah malam sebelumnya tak pernah terjadi. Di antara riak kecil ombak, sebuah perahu kayu lapuk mengapung perlahan, tak berdaya mengikuti arus. Di dalamnya dua sosok tergeletak tak bergerak. Jono membuka matanya lebih dulu. Napasnya tersengal, tubuhnya terasa berat dan dingin. Ia menoleh ke samping. Bayu masih di sana, tubuhnya gemetar tetapi masih bernapas. Mereka selamat. Namun sesuatu terasa aneh. Jono berusaha mengingat kejadian terakhir sebelum semuanya menjadi gelap. Kapal yang terbakar, suara jeritan dari dalam laut, dan sesuatu yang muncul dari kegelapan. Ia menatap ke sekeliling. Laut begitu tenang, tak ada jejak kapal, tak ada asap, tak ada tanda-tanda bahwa sesuatu pernah terjadi. Seakan-akan kapal itu, para awaknya, dan semua yang mereka alami hanyalah mimpi buruk. Tapi Jono tahu itu nyata. Tangannya meraba saku celananya. Jantungnya berdegup lebih kencang saat ia merasakan sesuatu di dalamnya. Dengan tangan gemetar, ia menarik benda itu keluar. Sebuah patung kayu kecil. Tidak seperti yang mereka hancurkan di kapal. Patung ini sama, tetapi baru. Ukirannya lebih tajam, dan mata kosongnya seakan menatap langsung ke dalam jiwanya.
Jono merasakan darahnya membeku. Ia menoleh ke Bayu, yang kini juga menatap patung itu dengan wajah pucat. Laut terlihat tenang. Terlalu tenang. Jono mengangkat wajahnya, menatap Cakrawala. Di kejauhan, samar-samar, sesuatu bergerak di bawah air. Laut tidak pernah melupakan. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan kisahnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita seru dan misterius lainnya. Bagikan juga ke teman-temanmu supaya mereka ikut merasakan ketegangannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan ingat, laut tidak pernah melupakan.